wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kasubag PU, Bapak Haji Musa MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kasih Negara, yang kami hormati Bapak dan Ibu pengawas, Bapak dan Ibu penyuluh agama Islam, serta Bapak-bapak Kepala KUA atau yang mewakili, serta yang kami banggakan teman-teman ASN, serta teman Pramu Bakti di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan sensasi kita. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita mulai acara sensasi kita di pagi hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 dengan bacaan basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semua hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tujulah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khaira khalqihi wa tuqa. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Bapak Kasubag PU, Bapak Ibu Kasih Negara, dan Bapak Ibu pengawas, para penyuluh dan rekan-rekan SN yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan kami membacakan ayat suci Al-Quran surat At-Tariq ayat 5 sampai ayat 10 yang judulnya adalah Allah kuasa menciptakan dan membangkitkan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq
yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Terjemahannya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia ciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditapakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Ayat ini merupakan ayat mengenai keterangan tentang reproduksi biologis bagi manusia. Ada dua kata, as-sulbi wat tara'ib. As-sulbi diartikan dengan tulang sulbi, sedangkan at-tara'ib diartikan dengan tulang dada. Kata sulbi artinya keras dan kuat. Tulang sulbi yang ada pada tubuh seseorang, baik lelaki maupun perempuan, yang memanjang dari pangkal leher sampai ke pangkal pantat, memang kuat dan keras, tetapi juga sangat lentur, sehingga bisa menyangga tubuh sebelah atas. Air mani berawal dari unsur darah yang berproses secara rumit, merembes dari urat nadi al-adhar yang memanjang antara tulang sulbi yang ada di punggung dan tulang dada. Al-adhar adalah urat nadi yang berbesar pada badan seseorang, kemudian mengalir melalui ruas-ruas yang memanjang pada tulang punggung, disebut dengan silsilatus zar. Kemudian turun sampai kedua buah pelir. Disinilah air mani terkumpul. Jika terjadi hubungan badan antara lelaki dan perempuan, maka mani yang ada di buah pelir ini meluncur dengan deras dan memancar ke rahim seorang perempuan untuk bisa bertemu dengan ovum, disebut dengan wiyadah, dan selanjutnya terjadi pembuahan dan seterusnya. Kata yang kedua adalah at-tara'ib, jamak dari taribah, yaitu tulang yang ada pada dada seseorang, baik lelaki maupun perempuan. Tapi ungkapan ini lebih banyak digunakan untuk tempat kalung pada seorang perempuan. Air mani seorang perempuan berawal dari ruas-ruas yang ada pada tulang dadanya, kemudian menuju ke rahim. Ovum yang terbentuk dan bertempat tinggal di rahimnya berenang di air maninya. Kemudian tafsir dari ayat di atas, ayat yang kelima. Pada ayat ini Allah mengingatkan manusia agar memperhatikan dari apakah ia diciptakan. Hal ini berarti bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berpikir dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dari apa yang ia jadikan. Dengan demikian ia dapat mengetahui kekuasaan penciptanya dan mengetahui pula bahwa bila penciptanya dapat menciptakannya dari bahan yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan sedikit pun, maka tentulah ia akan lebih mudah menghidupkannya kembali. Dalam ayat 6 sampai ayat ke-7, Allah menerangkan bahwa manusia dijadikannya dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung, as-sulbi dan tulang dada laki-laki. Pernyataan Allah ini adalah sebagai jawaban atas pernyataan pada ayat terdahulu. Kemudian pada ayat 8 Allah menerangkan bahwa ia benar-benar berkuasa untuk mengembalikan manusia hidup sesudah mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yuhyiha alladzi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Wa huwa alladzi yabda'u khalqa tsumma yu'iiduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal 'azizul hakim. Dan Dialah yang memulai penciptaan,
kemudian mengulanginya kembali dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Surat Ar-Rum ayat 27. Kemudian pada ayat 9-10 Allah akan membangkitkan manusia kembali pada hari yang ditampakkan segala rahasia, yaitu hari kiamat. Ketika itu tidak seorang pun dapat luput dari apa yang sudah ditentukan sebagai balasan atas perbuatannya, yaitu surga bagi yang beramal soleh dan neraka bagi yang durhaka dan melanggar perintah Allah. Ketika di akhirat semua manusia akan memperoleh balasan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Jadi setiap orang akan memperoleh sebagaimana amal yang telah dilakukan di dunia. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengubahnya, dan tidak ada penolong yang dapat membantunya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Walam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Yang terakhir kesimpulannya, yang pertama adalah Allah Maha Kuasa menciptakan manusia, dan Ia pula yang akan membangkitkan manusia setelah mati pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun dapat luput dari apa yang sudah ditentukannya sebagai balasan atas perbuatan manusia, yaitu surga bagi yang beramal dan neraka bagi yang durhaka. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia dari air yang terpancar dari tulang sulbi dan tulang dada laki-laki. Demikian tafsir pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah kalau kita kaji terkait dengan ilmu etika Islam, maka orang yang beramal disebut dengan orang yang hidup, dan orang yang tidak beramal atau tidak berpikir disebut dengan orang mati. Jadi kalau orang hidup kok tidak pikir berarti orang mati. Orang mati yang di alam barzah kalau soleh berarti termasuk hidup dalam perutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu Kasubag PU Kasih Gara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu pejabat fungsional tertentu, yaitu pengawas, penyuluh, dan penghulu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, dan teman-teman pramubakti yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berwajah dengan sehat dalam acara sensasi kita. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan sampai ke zaman yang serba canggih ini. Terima kasih pada pagi hari ini penyelenggara syariah diberi kesempatan atau ada jadwal untuk sebagai public speaking dalam acara sensasi kita, dan sebagai public speaking adalah saya, dan mohon nanti dimaklumi mungkin replik sedikit atau kata-kata yang kurang jelas gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, gimana kabar hari ini?
muslim wajib bersedekah. Adapun wajib atau sunat muakkad di dalam bersedekah, karena bersedekah itu juga dinukilkan atau difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, untuk memulai sedekah pada pagi hari ini biasanya sedekah berupa apa, Bapak-bapak Ibu? Jajan sahur-sahur ya. Jadi kita di setiap pagi harus bersedekah berupa senyuman. Senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Nanti Aisyah ini setiap pagi kita harus siap untuk sedekah senyum. Selain sedekah senyum, di sini kita juga mempunyai kewajiban juga kalau kita ada berlebih dalam suatu yang kita punya, misalnya sesuatu itu berupa barang, maka kita juga wajib wakaf. Tidak wajib, tapi disarankan untuk disedekahkan. Nah, sedekah itu ada yang berupa dengan tata cara reguler, itu namanya wakaf, atau sedekah biasa itu tidak secara reguler. Nah, di sini kami dari penyelenggara syariah akan sedikit memaparkan tentang tata cara pendaftaran wakaf. Nyuwun sewu, saya sambil jajan ya. Seperti ini saya nggak hafal ayat-ayat Al-Qur'annya, nanti takut salah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Hai orang-orang yang beriman, naskahkanlah jalan Allah sebagian dari hasil usaha yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan meminjamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, di sini Allah dengan lembutnya, Allah dengan kasih sayangnya meminta kita untuk melepaskan sedikit saja apa yang kita punya. Siap? Insya Allah, alhamdulillah kita siap untuk melepaskan yang kita punya. Terus yang dilepaskan itu yang bagaimana? Yang dilepaskan itu yang baik-baik, bukannya yang kurang baik. Tapi biasanya yang dilepaskan yang baik atau yang kurang baik? Alhamdulillah, jadi kita ikhlas melepaskan punya kita yang baik-baik. Nah, melepaskan itu tadi yang dinamakan sedekah. Sedekah ada dua macam, sedekah yang secara reguler atau dengan tata cara, dan sedekah yang biasa secara ikhlas aja. Nah, di sini kami dari penyelenggara syariah akan memaparkan tata cara pendaftaran wakaf.
Siap? Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tapi secara mudahnya untuk kita ingat bahwa wakaf adalah melepaskan harta kita atau barang kita untuk kemaslahatan umat. Nah, sebelum kita mendapatkan wakaf atau katakanlah di sini tanah, kita harus memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam wakaf. Unsur-unsur itu antara lain adanya wakif, nadir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta wakaf, dan jangka waktu wakafnya. Pengertian dari masing-masing tadi unsur-unsur itu adalah apa yang dimaksud dengan wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Jadi kita itu siap menjadi wakif semua ya? Alhamdulillah, dan insya Allah kita siap. Di sini jenis wakaf ada 3, yaitu wakaf perseorangan, wakaf organisasi, dan wakaf badan hukum. Adapun pengertian atau persyaratan dari masing-masing wakaf itu adalah wakaf perseorangan, syaratnya dewasa. Dewasa dalam hal ini adalah yang sudah akil balik, tidak yang masih kecil itu tidak, berarti sudah dewasa. Terus yang kedua, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Artinya kita sebagai wakif tidak mempunyai problem atau masalah di dalam hukum. Yang keempat, pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan wakif untuk organisasi dan badan hukum disyaratkan harta benda milik organisasi atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar dan badan organisasi tersebut atau yang bersangkutan. Terus yang dimakan nadir, unsur kedua adalah nadir. Apa itu nadir? Nadir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi yang mengelola itu namanya nadir. Nadir di sini juga ada 3, nadir perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Adapun syarat-syarat nadir itu antara lain, syarat nadir perseorangan itu adalah warga negara Indonesia, pasti itu ya, beragama Islam, dewasa, amanah, apapun itu amanah itu harus ada di dalam diri kita karena kita sebagai seorang muslim itu harus amanah dalam hal apapun, termasuk syarat-syarat di dalam atau menjadi seorang nadir. Mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan persyaratan untuk nadir organisasi sama dengan nadir perseorangan, tapi harus menjadi pengurus organisasi yang memenuhi persyaratan nadir perseorangan tadi. Yang kedua, organisasi bergerak di bidang sosial. Jadi untuk nadir yang bersifat organisasi itu, organisasinya harus bergerak di bidang sosial, di bidang pendidikan, di bidang kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Yang ketiga, persyaratan nadir badan hukum itu pengurus organisasi memenuhi persyaratan nadir perseorangan tadi. Jadi nadir perseorangan itu harus dimiliki oleh nadir organisasi maupun nadir badan hukum. Terus di
dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dibidangi itu sama dengan nadir organisasi, yaitu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan. Di sini harus agama Islam karena yang ada kata-kata nadir itu adalah untuk kita umat Islam. Next. Di sini tugas nadir. Apa saja tugas nadir itu? Tugas nadir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Jadi semua harta benda wakaf yang diwakafkan itu yang mengelola adalah seorang nadir. Terus tugas yang lainnya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Tugas yang selanjutnya mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang terakhir tugas nadir melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Jadi untuk laporan ini juga salah satu tugas nadir yang seharusnya dilaksanakan. Next, untuk lanjutan tadi terhadap tanah HGB, HGU dan HP di atas tanah negara yang telah mendapat persetujuan pelepasan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan atas nama nadir. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushola, makam didaftarkan juga atas nama nadir. Pejabat di bidang pertanahan kabupaten dan kota mencatat perwakasan tanah yang bersangkutan pada buku tanah atau sertifikat. Nah, buku sertifikat itu tadi sedikit tata cara pendaftaran wakaf dan persyaratan-persyaratan atau unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalam pendaftaran tanah wakaf. Oke, Bapak? Materinya sudah, tata cara pendaftaran tanah tersebut siap menjadi tangan panjang dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya siap mewakafkan atau melepaskan barang yang digunainya. Karena apa? Karena di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267 Allah menghimbau kepada umatnya yang beriman supaya mau melepaskan sedikit saja untuk kepentingan umat. Siap? Demikian sedikit paparan tentang tata cara wakaf, dan kami penyelenggara syariah mohon maaf karena yakin banyak kesalahan yang terucap. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.